Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nurdin dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman dari materi pengembangan sistem informasi. Dari pertemuan ke-9 itu membahas tentang pengembangan perangkat lunak, di mana pengembangan perangkat lunak ini merupakan suatu implementasi terstruktur dalam pengembangan perangkat lunak dan masuk untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan dan mensukseskan proyek pengembangan sistem aplikasi dengan mengikuti tahapan-tahapan tertentu. Adapun sumber dari perangkat lunak aplikasi, yaitu ada perangkat lunak komersial atau vendor, ada perangkat lunak in-house atau customized software, di mana perangkat lunak komersial vendor memiliki kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya itu memiliki implementasi yang cepat, hemat dalam biaya, estimasi biayanya yang cukup detail dan waktunya yang tepat, dan pastinya memiliki kualitas yang terjamin. Dan kekurangannya itu kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik dan ketergantungan terhadap vendor. Berikutnya itu perangkat lunak in-house atau customized software. Itu mengikuti beberapa sistem dari SDLC, yaitu dengan cara merancang, mengkode, dan menguji. Ada beberapa tools dalam merancang, yaitu bagan terstruktur, dengan bahasa Inggris terstruktur, dengan tabel keputusan, dengan pohon keputusan, dengan persamaan bahasa pemrograman atau pseudocode, dan kamus data. Ada beberapa sistem dalam menulis kode dalam bahasa pemrograman, yaitu dengan 3GL, dengan 4GL, dan dengan pemrograman objek. Ada beberapa pengujian terhadap modul kode yang mendeteksi kesalahan, yaitu white box dan black box. Berikut itu ada pengorganisasian proyek pengembangan perangkat lunak, di mana dalam menjalankannya itu perlu berkomunikasi, berintegrasi, berkoordinasi. Berikutnya ada pun tim dalam pendekatan organisasional itu. Yang pertama itu ada tim pengembangan program. Yang kedua itu ada tim programmer kepala. Dan ketiga ada tim pemrograman bersama. Memproduksi perangkat lunak yang berkualitas tinggi ini memiliki dimensi dalam mengukur kualitasnya. Yang pertama itu ada faktor kinerja, di mana ada dilihat dari sudut pandang end user, yaitu kinerja pengoperasian dilihat dari kinerja pengoperasian keseluruhan, dilihat dari kemudahan pembelajaran, dilihat dari pengontrolan dan penanganan kesalahan, dilihat dari dukungan dari pembuat dan pemelihara. Berikutnya itu faktor rancangan MURRI. Itu mencakup memungkinkan pemeliharaan, memungkinkan penggunaan ulang. Berikutnya ada memungkinkan dalam kehandalan, dan memungkinkan perluasan. Berikutnya itu ada faktor strategik PDM, di mana itu untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua untuk menambah keragaman produk dan pelayanan. Berikutnya untuk meningkatkan fungsi manajemen. Perancangan dalam perangkat lunak memiliki dua pendekatan rancangan perangkat lunak, yaitu perancangan secara terstruktur, perancangan dalam berorientasi objek. Dalam perancangan secara terstruktur itu perlu dilakukan orientasi pada proses dan data, dan alat yang digunakan atau dilakukan itu adalah yang pertama itu ada kamus data, model data logik, ada IRD, ada DFD, ada STD, ada bagan struktur. Dan dalam perencanaan dalam berorientasi objek itu perlu dilakukan orientasi pada objek terlebih dahulu. Dan kurang lebih alat yang digunakan itu sama dengan perancangan terstruktur tadi. Berikutnya itu rangkuman materi pertemuan ke-10, di mana pada materi ini membahas tahap akhir dalam siklus pengembangan sistem, di mana melibatkan pengintegrasian suatu komponen rancangan sistem termasuk perangkat lunak, pengkonversian sistem total ke operasi. Proses implementasi itu ada dua, yaitu ada perencanaan dan pengeksekusian. Berikutnya itu ada rencana implementasi, di mana rencana implementasi ini adalah formulasi rinci dan referensi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan. Rencana dari implementasi itu memiliki tim implementasi, yaitu profesional sistem yang merancang sistem, para manajer dan beberapa staf,
perwakilan dari vendor, berikut ada pemakai primer, berikutnya itu ada pengkodean dan ada teknisi. Berikutnya ada bagian pokok dari implementasi yang diperlukan. Pertama itu persiapkan tempat dulu, kedua itu pelatihan untuk personil, yang ketiga persiapan atau pembuatan dokumentasi, yang keempat ada konversi file dan sistem, yang kelima ada peninjauan pasca implementasi. Adapun yang perlu disiapkan untuk persiapan pada tempat, mana itu persiapan ruang, sesuaikan dengan platform teknologi yang akan digunakan, misalkan ada mikro, mini, atau mainframe. Berikutnya itu listriknya diperhatikan, teleponnya, koneksi lainnya, ventilasi, AC, kaset anti debu, karpet, rak penyangga barang, dan lain-lainnya yang untuk dirancang untuk merancang persiapan tempat tersebut. Kemudian itu ada pengujian burn-in atau simulasi operasi pada vendor. Berikutnya ada pelatihan personil. Itu yang perlu diberi pelatihan itu ada personel teknis yang akan mengoperasikan dan memelihara sistem tersebut, berbagai pekerja dan supervisor yang akan berinteraksi langsung dengan sistem. Berikutnya bersistem untuk mengerjakan tugas dan membuat keputusan. Berikutnya itu yang diberi pelatihan itu manajer umum dan pihak luar yang berinteraksi dengan sistem. Program pelatihan itu mencakup dari pelatihan in-house, pelatihan yang tersedia oleh vendor, dan jasa pelatihan luar. Teknik dan alat bantu pelatihan itu ada, yang pertama itu ada teleconferencing, yang kedua itu perangkat lunak pelatihan interaktif, yang ketiga ada pelatihan dengan instruktur, yang keempat pelatihan magang. Perangkat lunak pelatihan interaktif itu dibagi menjadi sekian, di mana yang pertama itu ada CBT atau Computer Based Training, yang kedua itu ABT atau Audio Based Training, yang ketiga ada VBT Video Based Training, yang keempat ada VOD, di mana itu video optical disc. Dan berikutnya untuk perlukan untuk menyiapkan dokumen. Dokumen itu adalah materi tertulis, video, audio yang menjabarkan cara mengoperasikannya sebuah sistem, termasuk pokok bahasan yang harus dikuasai oleh pemakai. Tujuan dari dokumentasi ini adalah untuk pelatihan, untuk peninstruksian, untuk pengomunikasian, untuk penerapan standar kinerja. Di mana 4 area utama yang di dokumentasi itu ada digunakan untuk dokumentasi pemakai, untuk dokumentasi sistem, untuk dokumentasi perangkat lunak, untuk dokumentasi operasi. Berikutnya itu ada mengkonversi sistem baru, di mana proses pengubahan dari sistem lama ke sistem baru, kompleksitas dalam pengonversian tergantung pada beberapa faktor, yaitu jenis dari perangkat lunaknya, dari database-nya, dari perangkat ORWI, dan dari kendali dan lain-lainnya. Dalam mengkonversi sistem baru itu memiliki metode, di mana metode yang pertama itu ada konversi langsung, yang kedua ada konversi paralel, yang ketiga konversi space in, dan yang keempat konversi pilot. Nah, berikutnya itu dibutuhkan mengkonversi file data. Dalam mengkonversi file data itu dibutuhkan keberhasilan konversi sistem sangat tergantung pada seberapa jauh profesional sistem menyiapkan pengkonversian file data yang diperlukan untuk sistem baru. Konversi atau memodifikasi meliputi format file, isi file, media penyimpanan. Metode dasar berikutnya ada metode dasar konversi file, itu meliputi konversi file total dan konversi file gradual. Nah, berikutnya itu ada rangkuman dari materi pertemuan 11, di mana membahas tentang pemeliharaan sistem, di mana pemeliharaan sistem itu berawal begitu sistem baru menjadi operasional dan berakhir masa hidupnya. Jenis pemeliharaan dari sistem itu ada pemeliharaan korektif, di mana pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani, karena pemeliharaan ini mengkonversi kesalahan-kesalahan yang ditentukan pada saat sistem berjalan. Berikutnya ada pemeliharaan adaptif, di mana pemeliharaan adaptif ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. Berikutnya ada pemeliharaan penyempurnaan, di mana pemeliharaan ini untuk mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas. Tindakan ini juga memungkinkan sistem untuk memenuhi persyaratan pemakai yang sebelumnya tidak dikenal.
Dan terakhir ada pemeliharaan preventif, di mana pemeliharaan ini terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Berikutnya ada siklus hidup pemeliharaan sistem atau SMLC. Tahap dari SMLC itu ada cukup banyak. Yang pertama itu ada memahami permintaan pemeliharaan, yang kedua mentransformasi permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan, yang ketiga menspesifikasi perubahan, yang keempat mengembangkan perubahan, yang kelima menguji perubahan, yang keenam melatih penggunaan dan melakukan tes penerimaan, yang ketujuh mengkonversi dan meluncurkan operasi, yang kedelapan mengupdate dokumen, yang kesembilan itu melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Berikutnya itu ada maintainability atau kemampuan pemeliharaan sistem, di mana prosedur untuk meningkatkan maintainability itu ada cukup banyak, di mana yang pertama itu menerapkan SDLC dan SWDLC. Yang kedua itu menspesifikasi definisi data standar. Yang ketiga itu menggunakan bahasa pemrograman standar. Yang keempat merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Yang kelima memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali. Dan yang keenam mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Dan berikutnya ada 3 pendekatan untuk menyusun pemeliharaan sistem, dimana dalam pendekatan ini yang pertama itu ada pendekatan pemisahan, yang kedua pendekatan gabungan, yang ketiga pendekatan fungsional. Ada 5 case tools yang membantu pemeliharaan suatu sistem. Nah, itu yang pertama ada rekayasa maju atau forward engineering, yang kedua ada rekayasa mundur atau reverse engineering, yang ketiga rekayasa ulang atau re-engineering, yang keempat itu ada restrukturasi atau restructuring, yang kelima ada sistem bakar pemeliharaan atau maintenance expert system. Nah, berikutnya ada pertemuan per-12 di mana masih membahas perancangan tentang sistem. Perancangan sistem dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu perancangan sistem secara umum, perancangan konseptual, dan perancangan logika atau perancangan secara makro. Yang kedua itu ada perancangan sistem terperinci atau perancangan sistem secara fisik. Berikutnya ada pengertian perancangan sistem, di mana perancangan sistem dapat diartikan dengan beberapa pengertian, yaitu diantaranya yang pertama itu ada tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, yang kedua pendefinisian dari kebutuhan fungsional, yang ketiga persiapan untuk rancang bangun implementasi, yang keempat menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, yang kelima dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Yang keenam termasuk menyangkut mengkonversi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Dan berikutnya ada tujuan dari perancangan sistem, di mana tahap perancangan atau desain sistem mempunyai 2 tujuan utama, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, yang kedua untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrograman komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat, atau lebih condong pada desain sistem yang terperinci. Berikutnya itu ada personil yang terlibat, di mana analisis sistem seharusnya melibatkan beberapa personil. Seperti yang pertama itu ada spesialis pengendalian, yang kedua ada personil penjamin kualitas, yang ketiga itu ada spesialis komunikasi data, yang keempat ada pemakai sistem. Ada 3 kategori desain sistem, di mana yang pertama itu ada global based system atau sistem berbasis global. Untuk mendesain sistem yang berbasis global membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap atau penggantian dari seluruh komponen desain umum. Yang kedua itu ada group based system atau sistem berbasis kelompok, di mana sistem ini melayani cabang-cabang atau grup user khusus dalam organisasi. Kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Perancangan sistem yang bekerja pada grup ini perlu memiliki pengetahuan tentang bekerja pada sistem group based. Dan yang ketiga itu ada local based system, atau sistem berbasis lokal, di mana sistem ini khusus didesain untuk beberapa orang, sering 1 atau 2
untuk aplikasi khusus tambahan. User memiliki PC dan ia direncanakan untuk memiliki sistemnya. Profesional, sistem umumnya dipakai untuk bekerja sama dengan user menganalisis, mendesain, mengevaluasi sistem yang berbeda, memilih satu dan mengimplementasikan dengan menggunakan jaringan dan pendukungnya. Adapun 4 kunci elemen dari Rapid Application Development atau RAD untuk mendesain sistem, yaitu yang pertama ada Joint Application Development atau GAD. Berikutnya ada Specialist with Advanced Tools atau SWAT Teams. Berikutnya ada yang ketiga itu Computer Aided System and Software Engineering atau CAS Tools. Berikutnya ada Prototype. Nah, berikutnya itu ada pertemuan 13 di mana ini membahas perancangan sistem secara terinci. Nah, yang pertama itu ada perancangan output. Tujuan perancangan output adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah untuk memproses pengambilan keputusan. Perancangan output harus menjadikan suatu produk terhadap klien atau end user yang akan menggunakan laporan dan informasi yang berkualitas perlu meliputi yang pertama itu ada accessibility atau kemudahan akses, yang kedua itu timelines atau ketepatan waktu untuk menghasilkan suatu informasi. Yang ketiga itu ada relevance atau sesuai dengan kebutuhan. Berikut ada accuracy, di mana bebas dari sebuah kesalahan. Berikutnya yang kelima itu ada usability, di mana sesuai dengan model mental atau tipe cognitive user. Macam-macam untuk laporan untuk level manajemen yang berbeda, di mana laporan berhierarki yang dibuat untuk masing-masing level manajemen untuk menerima informasi sesuai dengan permintaan khusus tanpa memberikan detail yang tidak relevan. Ada 2 macam laporan hierarki, di mana itu yang pertama ada file report, yaitu untuk dirancang untuk memfilter elemen-elemen data yang dipilih dari database. Berikutnya ada responsibility atau report, di mana laporan yang dibuat untuk memutuskan siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu laporan. Berikutnya itu adalah laporan yang membandingkan data, di mana laporan ini dibuat untuk membantu manajer dan user lain dalam memilih 2 atau lebih item untuk menyusun kesamaan atau ketidaksamaan atau perbedaan. Ada 3 macam laporan yang membandingkan data, di mana itu yang pertama ada horizontal report, di mana neraca dan laporan pergerakan menunjukkan laporan keuangan periodik yang meringkas ribuan transaksi dan elemen data menjadi output untuk beragam user. User akan memperoleh gambaran yang jelas dengan melihat perbandingan pada laporan. Dan berikutnya itu ada vertical report, di mana laporan yang membandingkan suatu bagian komponen dengan totalnya. Dan yang terakhir ada counterbalance report, di mana setiap situasi dibandingkan dalam laporan ini. Berikutnya itu laporan untuk monitor variasi data. Laporan ini dibedakan menjadi 2, di mana yang pertama itu variance report, di mana untuk membandingkan standar dengan hasil aktual yang diperoleh. Yang kedua itu exception report, di mana laporan ini dibuat hanya ketika beberapa proses atau aktivitas tidak sesuai dengan batasan atau kuota. Adapun dasar-dasar perancang layar atau pedoman perancangan laporan. Yang pertama itu ada membuat grafik untuk ilustrasi data, yang kedua untuk membuat tabel dan matriks. Nah, berikutnya itu ada perancangan input. Input mengawali dimulainya proses informasi. Input perlu direncanakan untuk mengkonversi data mentah ke dalam informasi yang berguna atau input output. Beberapa kriteria di bawah ini memakai data mentah atau data input. Yang pertama itu ada insert into, delete from, yang kedua ada insert into, delete from, update database. Dan yang kedua itu menggabungkan dengan data lain dari database untuk menghasilkan output. Yang ketiga itu memasukkan dan memproses langsung menjadi output tanpa menggabungkan dengan data lain. Yang keempat memulai aksi atau melaksanakan suatu tugas. Yang kelima mengadakan dialog dengan sistem. Beberapa media dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan input data. Pertama itu ada paper form yang digabungkan dengan layar data entry, di mana paper form ini merupakan pembawa data fisik. Kejadian berlangsung, transaksi terjadi dan aksi diambil. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam merancang formulir kertas. Yang pertama itu pemilihan kertas.
pemilihan kertas. Yang kedua itu ukuran kertas, yang ketiga warna, yang keempat judul formulir, yang kelima nomor formulir, yang keenam nomor urut formulir, yang ketujuh nomor dan jumlah halaman, yang kedelapan ada spasinya, diperhatikan spasinya, yang kesembilan diperhatikan pembagian areanya, yang ke-10 diperhatikan captionnya, yang ke-11 instruksinya dalam formulir, yang ke-12 jendela di amplop diperhatikan, dan yang ke-13 itu diperhatikan jumlah tembusannya. Berikutnya electronic form, di mana electronic form merupakan layar pengisian data yang dirancang untuk digunakan tanpa adanya sumber dokumen resmi, yang cerdas menunjukkan bagaimana user mengisi formulir, menyediakan instruksi-instruksi dan pesan-pesan secara online, melakukan perhitungan, dan mengirimkan data untuk memprosesan tambahan. Berikutnya direct entry device, sering disebut sebagai otomasi data sumber, merupakan suatu cara menginput data yang tidak perlu keying atau diisikan melalui formulir elektronik. Memungkinkan komputer memproses data dengan benar tanpa melalui kertas, jadi menambah efisien input dan mengurangi kemungkinan kesalahan pada saat proses keying. Berikutnya itu ada kode, di mana kode ini digunakan untuk mengklarifikasikan data, memasukkan data ke komputer, dan mengambil macam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Berikutnya ada menus. Menu ini banyak digunakan dalam dialog karena merupakan interface yang mudah dipahami dan mudah digunakan. Menu berisi dengan beberapa alternatif atau option yang disajikan ke user. Berikutnya ada natural language, di mana bahasa natural memungkinkan sistem komputer mengerti bahasa manusia. Komputer dapat menerima bahasa manusia melalui suara atau keyboard dan melaksanakan tugasnya. Dengan cara ini, sistem harus mengerti user, tetapi user tidak perlu memahami sistem. Banyak aplikasi untuk interface dengan database menggunakan query atau bahasa perintah. Nah, berikutnya itu ada pertemuan 14, di mana pertemuan ini membahas perbandingan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. Pengertian SDLC, System Development Lifecycle, atau lebih dikenal dengan istilah SDLC, adalah metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. SDLC terdiri dari beberapa fase yang dimulai dari fase perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem. Konsep SDLC ini mendasari berbagai jenis model pengembangan perangkat lunak atau untuk membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi. Adapun ada model-model dari SDLC. Yang pertama itu ada model waterfall, di mana model waterfall adalah salah satu model SDLC yang sering digunakan atau sering disebut juga dengan model konvensional atau classic life cycle. Dan yang kedua itu ada model prototyping, di mana model ini merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi pelanggan atau pemakai. Perbandingan tahapan pengembangan lunak. Dilihat dari tahapan perancangan sistem, waterfall itu berawal dari kebutuhan, sedangkan prototyping itu berawal dari kebutuhan. Sama. Berikutnya itu ada tahapan analisis atau sistem analisis, di mana waterfall itu kebutuhan data harus dianalisis di awal secara lengkap dan menyeluruh. Perubahan data ataupun fungsional akan merubah ke seluruh proses pada tahapan berikutnya. Sedangkan prototyping itu kebutuhan data dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan user ketika dilakukan testing. Dan perubahan dapat dilakukan selama sistem atau perangkat lunak masih dalam bentuk prototype. Dilihat dari tahapan perancangan sistem atau sistem design. Waterfall itu testing dilakukan ketika semua tahapan pada model sudah selesai. Tidak dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang dibangun, karena sistem bisa dilihat jika semua tahapan telah dilakukan. Dan prototyping itu testing dapat dilakukan ketika prototype telah dibangun, sehingga hasil testing dapat mengubah perancangan sistem, memberikan prototype sehingga gambaran sistem yang akan dibangun, sehingga user dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan gambaran sistem. Lihat dari tahapan implementasi sistem. Waterfall itu menerapkan proses perancangan yang baik. Evaluasi dilakukan ketika sistem telah dibangun. Dan prototyping itu tidak menerapkan proses perancangan yang baik. Evaluasi dilakukan ketika prototype telah dibangun. Lihat dari tahapan pemeliharaan sistem. Waterfall itu dilakukan sesuai kesepakatan, dan prototyping itu dilakukan juga sesuai kesepakatan. Berdasarkan dari analisis dan perbandingan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa
diketahui karakteristik dari kedua model pengembangan perangkat lunak waterfall dan prototype. Model pengembangan waterfall cocok digunakan untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik. Terus model pengembangan prototype lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat customized. Berikutnya itu ada pertemuan ke-15. Materinya itu membandingkan model-model pengembangan database. Metode pertama itu adalah metode pembandingan model. Metode analisis yang digunakan dalam membandingkan model-model pengembangan database ini adalah Capability Maturity Model (CM) dan SDLC. Atau siklus hidup pembangunan itu yaitu pendekatan melalui beberapa tahap untuk menganalisis dan merancang sistem yang di mana sistem tersebut telah dikembangkan dengan sangat baik melalui penggunaan siklus kegiatan penganalisis dan pemakai secara spesifik. Software Capability Maturity Model atau CMM. Kerangka kerja CMM diharapkan dapat membantu organisasi meningkatkan kematangan proses pengembangan sistemnya. CMM disusun dari 5 tingkat kematangan, di mana level 1 itu ada initial, yang level 2 itu ada repeatable, yang ketiga ada definite, yang keempat ada manager, dan yang kelima optimizing. Metode System Development Life Cycle atau SDLC. Metode waterfall, di mana metode ini menggunakan pendekatan sistematis dan sekuensial dan pembangunan perangkat lunak, dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Pengkodean ini menyangkut aktivitas berikut: rekayasa dan pemodelan sistem informasi, analisis kebutuhan perangkat lunak, penulisan program atau coding, testing difokuskan pada logika internal dari perangkat lunak. Kelebihan dari waterfall. Metode ini memungkinkan pengembangan perangkat lunak untuk mudah dilakukan kontrol dan menjadwal proses pengerjaan, meminimalisir kesalahan yang terjadi karena tahapan atau fase dilakukan satu persatu, tidak dilakukan secara bersamaan. Adapun kekurangan waterfall tidak memungkinkan untuk melakukan banyak revisi atau perbaikan dalam prosesnya. Akan menyulitkan pengembangan untuk beradaptasi jika dilakukan perubahan pada suatu tahapan pengembangan. Sulit bagi pelanggan untuk menentukan semua kebutuhan secara eksplisit. Dan ada model RAT, di mana model ini merupakan model inkremental dari proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada sedikitnya siklus pengembangan. Tujuan dari model ini adalah untuk menyelesaikan suatu proyek per bagian. Kelebihan dari RAT itu lebih efektif dari pendekatan waterfall dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Perubahan kebutuhan dapat diakomodasi. Kekurangan dari RAT itu membutuhkan orang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek berskala besar. Jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan customer. Berikutnya itu ada metode spiral, di mana metode ini mengambil fitur penting dari model waterfall dan prototyping dengan menambah elemen baru, yaitu analisa risiko, risk analysis. Model ini memiliki 6 aktivitas, yaitu ada customer, common, komunikasi antara pengembangan dengan pelanggan. Berikutnya ada planning. Berikutnya ada risk analysis. Berikutnya ada engineering. Berikutnya ada construction and release installation. Berikutnya ada customer evaluation. Kelebihan dari metode spiral itu setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh user dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk user dalam mencari kekurangan kebutuhan. Lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak berskala besar. Kekurangannya itu banyak user yang tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh user dan developer. Metode ini belum terbukti apakah cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.